Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di sini kita akan belajar materi di kelas 3 yaitu tentang tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana pengalaman Pancasila melalui sikap sehari-hari. Kedua, mengidentifikasi aturan makan yang benar. Ketiga, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Keempat, menjelaskan perkembangan makhluk hidup. Pengamalan Pancasila melalui sikap sehari-hari. Sila pertama pada Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berlambang bintang. Bersyukur kepada Tuhan termasuk salah satu sikap pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh sikap bersyukur yaitu yang pertama, taat terhadap perintah Tuhan dan melaksanakannya dengan baik, seperti kita melaksanakan ibadah. Kedua, menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang aturan makan. Ya, yang pertama itu kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Kedua, makan sesuai kebutuhan dan segera menghabiskannya. Jadi tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Ketiga, menjaga kebersihan makanan. Jadi sebelum kita makan, kita harus memastikan kebersihan dari makanan itu. Dan keempat, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi tangan kita juga harus bersih biar kuman-kuman tidak ikut masuk dalam makanan kita. Kelima, makan dalam posisi duduk, tidak sambil berjalan ataupun berlarian. Keenam, mulailah makan bila semua masakan sudah terhidang di meja makan. Jadi kalau misalkan masih dimasak atau belum siap, kita tunggu dulu sebentar. Nah, ketujuh, orang yang lebih tua dipersilakan terlebih dahulu untuk mengambil makanan. Nah, jika kita makan di tempat umum terus ada orang tua gitu yang umurnya lebih tua daripada kita mempersilahkannya terlebih dahulu. Kedelapan, makan dengan mulut tertutup dan tidak terburu-buru. Jadi jangan sambil ngobrol gitu, jangan cepet-cepet gitu ya, santai saja. Dan kesembilan, tutup mulut jika kita bersendawa dan katakan maaf gitu. Siapa yang suka kayak gitu? Nah, nanti mah kalian bilang maaf kayak gitu ya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa saja sih? Makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama itu bergerak. Bergerak ini bisa berlari atau berjalan. Kemudian bernapas. Bernapas itu menghirup dan mengeluarkan udara. Selanjutnya yaitu tumbuh. Nah, tumbuh di sini itu dari yang ukuran kecil menjadi besar. Pada manusia itu yang tadinya anak-anak menjadi orang dewasa. Kemudian ada berkembang biak. Berkembang biak di sini itu memiliki keturunan atau memiliki anak. Nah, selanjutnya itu memerlukan makan dan minum. Nah, kita lihat di sana ada ayam yang sedang diberi makan dan tumbuhan yang sedang disiram. Nah, kalau kita tidak makan dan tidak minum, nanti kita akan lemas, tidak ada tenaga. Kemudian peka terhadap rangsang. Nah, di sini itu contohnya seperti kita sedang berada di luar, di bawah sinar terik matahari, kita merasa kepanasan, berarti kita peka terhadap rangsangan, yaitu rangsangan dari sinar matahari, seperti itu contohnya. Materi selanjutnya yaitu perkembangan makhluk hidup.
Makhluk hidup memiliki salah satu ciri yaitu berkembang biak, yang artinya makhluk hidup mampu untuk menghasilkan keturunan. Yang pertama yaitu dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, di sana ada contoh hewannya yaitu ada ayam yang sedang bertelur, ada burung, ada bebek, dan hewan-hewan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada melahirkan, yang disebut juga vivipar. Biasanya yang melahirkan itu manusia dan hewan-hewan mamalia seperti kelinci, kambing, sapi. Coba kita lihat di sana ada seorang ibu yang sudah melahirkan. Yang terakhir itu ada bertelur dan melahirkan yang disebut ovovivipar. Coba kita lihat hewan-hewannya. Ada kadal, ular. Di sini termasuk hewan-hewan yang melahirkan. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dengan seksama. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti oleh kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.